Lonjakan kematian mendadak di China akibat serangan jantung dan kasus paru-paru putih meningkat di tengah wabah. Seiring wabah di China terus berlanjut, laporan dari berbagai wilayah menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam kematian mendadak, terutama di kalangan orang muda, bersamaan dengan krematorium dan rumah sakit yang kewalahan. Warga di seluruh negeri menyuarakan kekhawatiran atas apa yang mereka gambarkan sebagai fenomena umum namun kurang dilaporkan, dengan banyak yang menunjuk pada krisis kesehatan tersembunyi dan kurangnya transparansi dari pihak berwenang. Dalam wawancara, penduduk lokal dari berbagai provinsi telah berbagi pengamatan yang mengkhawatirkan. Mr. Gal, seorang warga Xinjiang, mencatat, banyak orang muda telah meninggal, tetapi mereka tidak melaporkannya. Beberapa mengalami infak serebral, yang lain mengalami sekuel. Dia menyoroti pola penyakit mendadak yang menyerang secara tak terduga, seringkali dengan sedikit pengakuan resmi. Demikian pula, Mr. Low dari Wuxi Jiangsu, melaporkan melihat paru-paru putih dan penyakit jantung pada orang-orang berusia 20-an, 30-an, dan 40-an di rumah sakit besar. Dia menduga adanya hubungan dengan vaksin, menyatakan, orang biasa tahu itu masalah dengan vaksin, tetapi pihak berwenang tidak akan pernah mengatakannya. Dia juga menggambarkan rumah duka yang penuh sesak namun berita diblokir ketat. Di daerah pedesaan situasinya tampaknya sama buruknya. Mr. Su, seorang warga desa dari Suchang Hanan, menyatakan bahwa hanya sedikit di komunitasnya yang berusia di atas 80 tahun, dan menceritakan kematian mendadak dua temannya yang berusia 40-an di sekitar tahun baru Imlek. Pergi ke rumah sakit itu mahal, dan orang-orang pedesaan tidak mampu membelinya, jelasnya. Mereka menahan ketidaknyamanan, dan tiba-tiba mereka meninggal keesokan harinya. Laporan-laporan ini menggambarkan krisis kesehatan yang melanda semua kelompok usia, diperparah oleh akses terbatas ke perawatan dan kurangnya pelaporan publik. Skala kematian mendadak telah memicu spekulasi dan narasi alternatif. Guru Li Hongzhi, pendiri Falun Gong, mengklaim bahwa virus corona menargetkan mereka yang berjalan bersama dengan PKC, memperingatkan tentang kematian luas, termasuk di kalangan orang muda. Dalam ajaran beliau, di artikel berjudul Rasional, beliau menganjurkan untuk mengundurkan diri dari PKC dan melafalkan Falun Dafa baik, sejati baik sabar baik, sebagai sarana perlindungan. Ketiga orang yang diwawancarai, Mr. Gal, Mr. Lu, dan secara implisit Mr. Su, memuji cara ini dengan demikian mereka selamat. Mr. Gal, yang menderita 2 kali stroke, berkata, cara untuk menyelamatkan hidup Anda adalah melafalkan 9 karakter ini dalam hati Anda. Falun Dafa baik, sejati baik sabar baik, itu akan melindungi Anda. Mr. Lu mengatakan cara ini terbukti berhasil. Sementara kisah-kisah pribadi ini menyoroti perasaan putus asa yang berkembang, mereka juga menggarisbawahi ketidakpercayaan yang lebih luas pada saluran resmi. Penduduk menuduh bahwa pihak berwenang menekan informasi tentang pasien rumah sakit dengan kondisi parah seperti paru-paru putih dan penyakit jantung, serta jumlah kematian sebenarnya. Krematorium dilaporkan penuh antrian, namun tidak ada data resmi yang menguatkan klaim ini, membuat publik bergantung pada laporan yang dibagikan secara online atau di dalam komunitas. Situasi yang berkembang ini menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi dan kesehatan masyarakat di China. Seiring kematian mendadak dilaporkan meningkat dan demografi yang lebih mudah terpengaruh, kurangnya komunikasi yang jelas dari pemerintah telah membuat warga mencari jawaban, dan dalam beberapa kasus, beralih ke pengobatan spiritual di tengah wabah yang tidak menunjukkan tanda-tanda mereda.